Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di tutorial kali ini saya akan membahas contoh perhitungan sederhana untuk kolom beton bertulang yang menggunakan struktur rangka pemikul momen khusus. Jadi ini persyaratannya agak ketat ya, berbeda dengan kolom-kolom secara umum. Oke, di sini sudah ada contoh model yang akan kita ambil untuk acuan gaya dalamnya. Sekaligus member yang akan kita ambil di sini adalah member nomor satu ya, yang ini di kolom ini. Kita select dulu ukurannya, klik kanan, kemudian kita pilih objek properties. Oke, kemudian kita masuk ke properties. Nah, di sini ada dimension. Dimensinya itu HY dan HZ. Jadi untuk robot itu sumbu Y dan sumbu Z ya. Biasanya itu kalau di program lain arah X dan arah Y. Oke, jadi lebarnya 300, tingginya 500. Nah, kita bisa isi. Kita isi dulu untuk dimensi kolom arah X. Kita isi 300. Kemudian dimensi kolom arah Y 500. Lalu tinggi kolom. Oke, kita cek tinggi kolom. Ada di geometri. Yang ini ya. Yang Z 4 meter. Oke, kita isi 4.000. Kita satuannya milimeter ya. Kemudian tebal selimut kita ambil 40 mili. Lalu tinggi balok, sebentar saya cek. Kemudian mutu betonnya, mutu betonnya 25 MPa ya. Oke, kita isi mutu beton 25 MPa. Oke. Kemudian mutu tulangan utama, di sini saya akan coba ambil untuk tulangan utama 400 MPa ya. Lalu untuk yang tulangan geser, ini saya coba mulai dari tulangan polos dulu ya, yang 280 MPa. Nah ini kalau tidak masuk, kita bisa pakai yang ulir juga, yang mutunya lebih tinggi. Kemudian ukuran maksimum agregat, ini saya coba ambil 4 cm atau 40 mili ya. Kemudian diameter tulangan utama, ini saya akan gunakan BC 16 mili. Lalu kemudian untuk tulangan geser saya gunakan besi 10 mili ya. Kemudian jumlah tulangan arah X ini ya, jumlah tulangan arah X dengan lebar 300 saya coba ambil 3 buah. Oke. Kemudian jumlah tulangan arah Y saya coba ambil 5 buah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Total semua 12 buah. Oke. Kemudian ini saya close. Oke, kita cek ukuran balok. Ini balok menggunakan 250 kali 500 ya. Oke, kita isi di sini tinggi balok itu 500 ya. Kemudian tinggi bersih kolom. Berarti ini adalah 4.000 kurang 500. Oke, 3.500. Kemudian jumlah kaki sengkang tumpuan arah X. Ini saya coba ambil 2 buah dulu kakinya, jumlah kakinya. Kemudian area Y untuk yang tumpuan ini 3 buah. Yang lapangan saya samakan aja. Oke, ini. Lalu spasi sengkang tumpuan ini bisa kita ambil 100 dulu. Dan lapangan 150. Oke. Kemudian gaya geser beban-bebannya. Oke, kita ambil dari robot saja. Ini member nomor satu ya tadi. Kita masuk ke result, lalu pilih force. Kemudian membernya kita pilih member nomor satu. Setelah itu kita masuk ke envelope. Nah, kita copy saja semua yang ada di sini.
Ini beban yang akan kita gunakan. Oke, kita tulis dulu. Nah, biasanya kalau kita baru copy dari robot itu ada tanda seperti ini, lebih besar ada dua. Nah, ini untuk yang ini paling maksimal, sedangkan yang ini paling minimum. Jadi ini fx maksimum, ini fx minimum. Lalu yang ini fy maksimum, ini fy minimum. Ini kita hapus dulu tandanya. Oke. Nah, setelah itu ini ditotalkan semua fx, fy, fz, mx, my, mz dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa ambil gaya gesernya. Gaya geser kita ambil dari fz. Oke. Kemudian gaya aksial pu kita ambil dari fx. Kemudian gaya momen. Oke, momen saya ambil mu ini adalah akar kuadrat dari m-nya pangkat 2 tambah mz pangkat 2. Sampai yang maksimal 66,25. Nah, untuk MPR kita nolkan dulu, sebentar kita cari nilainya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa cek untuk persyaratan rasio dan jarak tulang aja. Jadi, menurut SMI 28472 pasal 18, 7.4.1. Nah, persentase tulangan minimum itu adalah 1% dan maksimumnya adalah 8% terhadap total luas penambang kolom. Nah, di sini rumusnya seperti ini. AS tulangan, kemudian kita kali dengan jumlah total tulangan, lalu kita bagi dengan agros. Agros ini adalah perkalian dari lebar dan tinggi kolom. Nah, kita peroleh rasio tulangan sebesar 1,61%. Nah, dari sini bisa terlihat konfigurasi penulangan kita ini masih masuk ya. Ini di antara nilai 1 dan 8. Kemudian jarak tulangan. Nah, jarak tulangan itu maksimal adalah 25 mili atau diameter tulangan. Jadi ini bisa kita lihat maksimum di antara diameter tulangan dan 25 mili. Nah, dari sini untuk SA kita bisa lihat jarak horizontal ya. Nah, ini adalah 92 mili, lalu jarak vertikal itu adalah 96 mili. Nah, ini masih lebih besar dari 25 mili ya. Tapi konfigurasi kita secara rasio dan jarak ini sudah sesuai ya. Kemudian kita hitung tulangan transversal kolom. Nah, jadi tulangan transversal kolom ini ada dua perhitungan. Yang pertama, tulangan transversal sebagai konfinement atau tulangan tingkat. Lalu kita akan menghitung juga tulangan transversal sebagai penahan gaya geser. Nah, di sini untuk tulangan transversal sebagai confinement kita bagi dua. Di sini ada daerah semiplastis yang ini dan pada daerah di luar semiplastis. Nah, daerah semiplastis ini adalah daerah tumpuan. Sedangkan yang luar semiplastis kita sebutnya daerah lapangan. Nah, di sini untuk di area semiplastis untuk daerah pemasangan tulangan. Nah, itu jarak tulangan sengkangnya itu dibatasi menjadi tiga kondisi. Yang pertama, tinggi komponen struktur di join. Jadi ini adalah maksimum antara lebar kolom dan tinggi kolom. Ini 500 ya. Kemudian seperenam bentang bersih. Ini sepertinya clear menurut saya cek dulu. Bukan dari sini ya, dari tinggi bersih kolom. Oke, dari sini. Oke, kita peroleh 583. Lalu tidak boleh kurang dari 450 mili. Sehingga kita peroleh 0 maksimum 583. Kita bulatkan saja 580. Nah, inilah eh, area sendoplastis atau area tumpuan pada struktur kolom.
Nah, ini area sendi plastis ya, bukan jarak tulangan geser, Pak. Tadi keliru. Oke. Nah, kemudian ini untuk spasi maksimum hook pada daerah sepanjang L0 dari ujung-ujung kolom tidak boleh melebihi dari nilai terkecil antara tiga kondisi. Yang pertama, seperempat dimensi struktur minimum. Nah, kita peroleh jarak pertama adalah 75 mili. Ya. Kemudian untuk syarat kedua adalah 6 kali diameter tulangan utama. Kita peroleh jarak 125 mili. Lalu yang berikutnya adalah sebesar S0. Ya. S0 itu rumusnya 100 tambah 350 kurang HX per 3. Nah, ketentuan dari S0 itu tidak boleh melebihi 150 mili, tetapi tidak kurang dari 100 mili. Jadi dia rentang nilainya ada di antara 100 sampai 150. Nah, kemudian nilai HX itu kita pilih dari jarak antar tingkat silang atau kaki sengkang, yang nilainya tidak boleh dari 350 mili. Nah, untuk keperluan praktis, HX dapat menggunakan pendekatan sepertiga kali H kurang 2 kali tebal lumut. Ini untuk rumus pendekatan ya. Nah, adapun kalau kita mau cari nilai yang lebih real, nah kita bisa lihat langsung dari gambarnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud HX itu yang ini ya, yang 12,7. Jadi jarak-jarak ini pengikatnya 12,7. Nah, dari sini kalau kita pakai keperluan praktis, ini bisa dilihat untuk HX, arah X itu 73, kemudian HX, arah Y nilainya 140. Nah, kita ambil yang paling maksimum. Sehingga diperoleh nilai S0 itu adalah 170. Nah, karena nilai S0 ini lebih dari 170, maka kita ambil nilainya menjadi 150. Nah, kemudian kita cek untuk eh, tulangan jarak maksimum yang akan kita gunakan. Ini ya. Ini kita ambil yang terkecil di antara tiga ini. S1 yang nilainya 75, kemudian S2 yang nilainya 125, lalu yang ini S0 tadi. Ini nilainya 150. Berarti kita ambil yang paling kecil itu adalah 75. Kemudian di sini ada S minimum. S minimum ini kita bisa ambil sebesar 4/3 dari diameter agregat. Agregat maksimum. Yang tadi kita ambil 4 cm ya. Besarnya 53. Lalu jarak tumpuan kita pakai 100. Nah, setelah kita cek, ternyata jarak 100 itu terlalu besar ya. Di sini minimumnya 53, maksimumnya 75. Berarti jarak 100 ini belum masuk. Ini kita ubah dulu. Ya. Karena ini tadi masih percobaan. Berarti ini kita ubah ambil juga 75. Untuk yang tumpuan ya. Oke, nah kalau 75 itu masih masuk ya. Sama dengan S-Max. Nah, kemudian kita cek luas tulangan confinement-nya. Oke, kita cek dulu yang arah X. Menurut SNI 2847 tahun 2019, ini ada tabelnya, langsung saya sebutkan. Tabel 18.7.5.4 untuk daerah sepanjang L0 dari ujung-ujung kolom total luas penempang hook tidak boleh kurang dari salah satu yang terbesar antara tiga ini. Jadi ada ASH1, ASH2, dan ASH3. Ini ada tiga. Ini yang kita. Ini tidak boleh lebih besar dari luas tulangan geser. Nah, kita bisa cek di sini rumusnya ini ASH1 adalah 0,3 dikali jarak, ini jarak tumpuan, lalu dikali BC. BC itu adalah dimensi penampang kolom, arah X diukur dari tepi luar tulangan transversal. Lalu mutu beton dibagi dengan mutu tulangan. Lalu ada agros dan ACH. Kita kurang satu. ACH itu adalah luas penampang kolom diukur dari dimensi tepi luar
tulangan transversal. Nah, BC1 ini rumusnya adalah lebar kolom dikurangi 2 kali tebal selimut. Begitupun yang BC2 arah Y, ini adalah tinggi kolom dikurangi 2 kali tebal selimut. Berarti B kurang 2 kali tebal selimut. Sedangkan yang ini adalah H kurang 2 kali tebal selimut. Lalu ACH, ini perkalian dari BC1 dan BC2. Jarak tumpuan 75, oke. Kemudian kita cek, di sini ada juga yang namanya faktor kekuatan beton, KF ya. Nah, KF itu rumusnya Fc prime bagi 175 tambah 0,6. Tetapi nilainya tidak boleh kurang dari 1. Jadi kalau ini kita dapat 0,74, kita pakai nilai 1. Lalu ada faktor keefektifan penyekangan, ini adalah NL bagi NL kurang 2. Ini adalah jumlah tulangannya. Nilainya 1,2. Oke, nah dari sini kita bisa lihat pada kondisi yang pertama, ASH1, yang rumus ini ya. Nah, kita dapatkan luas tulangan perlu ya. Luas tulangan perlu untuk confinement arah X itu adalah 275,51. Lalu untuk yang kedua, persyaratan yang kedua, ini adalah 132. Lalu yang ketiga adalah 70,43. Nah, kita ambil yang paling besar di antara tiga kondisi ini. Begitupun juga arah Y. Arah Y kita hitung juga terhadap tiga persyaratan tadi. Lalu kita ambil yang paling maksimum. Kenapa yang maksimum? Karena ini adalah tulangan yang diperlukan. Kemudian kita bisa hitung di sini konfigurasi penulangan confinement arah XX. Nah, ternyata setelah kita cek, kalau menggunakan 2D10 jarak 75, ini belum masuk ya. Nah, ini ASHX yang ini 275. Ini ternyata lebih besar dari ASV total. Di mana ASV total itu adalah perkalian dari jumlah kaki sengkang arah X dikali dengan luas tulangan geser ini. Yang 2D10 jarak 75 ini. Jumlah kakinya ada 2, luasnya adalah 0,25 V kali D pangkat 2. Nah, ini jauh sekali ya, 157 dengan 275. Nah, berarti opsinya kita bisa naikkan jumlah kakinya atau menaikkan diameter tulangan. Kita naikkan dulu. Coba kalau jumlah kaki tumpuan arah X, ini bisa kayaknya 3. Nah, kalau 3 itu berarti seperti ini ya. 1, 2, 3. Oke, kita cek dulu. Oke, 235,62 ini masih belum masuk ya. Karena ASHX-nya 275. Oke, berarti kita naikkan diameter tulangan. Berarti besi 10 tidak masuk. Kita coba besi 12. Oke, ternyata kalau kita menggunakan besi 12 dengan jumlah kakinya itu 3, nah kita peroleh nilai ASV total atau luas tulangan transversal itu sebesar 339. Nah, itu lebih besar dari luas tulangan perlu yang nilainya sebesar 275. Berarti ini masuk ya. Kemudian kita cek lagi untuk yang arah Y. Nah, setelah kita cek yang arah Y, ternyata kalau kita menggunakan 3 kaki, ini belum masuk ya. Nilai luas tulangan perlunya 525, sedangkan yang terpakai hanya 339. Oke, kita naikkan lagi. Berarti kita coba 4 kaki yang arah Y ya. Oke, kita coba cek 4 kaki apakah masuk. 4 kaki ternyata belum masuk. Oke, oke, kita naikkan lagi. 5 kaki coba. Oke. Oke.
Ternyata kalau menggunakan sengkang 5 kaki, ini sudah cukup ya. Luas tulangan yang terpakai sebesar 565. Nah, yang diperlukan 525. Berarti ini sudah masuk ya. Ini untuk di area sendi plastis yang digunakan arah X sebesar 3D12 jarak 75. Lalu arah Y 5D12 jarak 75. Kemudian untuk di area luar sendi plastis. Nah, untuk area luar sendi plastis persyaratannya lebih longgar. Di sini untuk spasi hooknya itu adalah 6 kali diameter tulangan atau 150 mm. Ini bisa dilihat maksimumnya 96 ya, ini lebih besar. Jarak yang kita gunakan tadi yang kita pakai untuk lapangan 150 ini belum masuk ya, karena maksimalnya hanya 96 mm. Berarti ini bisa kita perkecil, ambil 95 saja. Oke, yang ini jarak spasi sengkang lapangan ambil 95. Oke, kita turun lagi. Oke, nah kalau 95 ini sudah masuk ya jaraknya. Nah untuk konfigurasi penuangannya kita samakan dengan yang di area semi plastis ya. Menggunakan 3D12 dan 5D12. Cuman jaraknya saja yang membedakan. Nah, kemudian kita hitung lagi tulangan transversal sebagai penahan gaya geser. Nah, di sini terpisah juga untuk daerah sendi plastis dan daerah di luar sendi plastis. Nah, tulangan transversal sebagai penahan gaya geser harus didesain dengan gaya geser desain VE, di mana nilai VE itu tidak boleh lebih kecil dari gaya geser terfaktor hasil analisis struktur. Nilai ampere diperoleh dari diagram interaksi kolom yang menghasilkan nilai momen terfaktor terbesar akibat beban PU terfaktor yang bekerja dengan menggunakan Fs sama dengan 1,25. Nah, ini kita cek dulu nilai ampere-nya ya. Nah, di sini saya sudah coba buat di sini untuk diagram interaksi kolomnya ya. Arah X di sini menggunakan, oh sudah sama ya tadi, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita cek layar satu. Nah, layar satu itu yang ini. Jumlahnya 3, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5. Berarti kita bisa isi di sini. Layar satu nilainya 3, 2, 2, 2, 3. Nah, total 12. Oke, diagramnya sudah ada, sudah muncul. Kemudian yang array juga, kita isi juga di sini. Layar pertama jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, ini layar pertama, layar kedua, layar ketiga. Berarti 5, 2, 5. Totalnya 12 juga ya, sama. Kita cek, oke, sudah masuk. Termasuk bebannya ini sudah langsung diplot tadi. Oke, untuk keperluan MPR ini nilai FS-nya adalah 1,25 ya. Nanti kita ke sini dulu. Kita ganti dulu yang mutu tulangan utama yang 400 MPa. Kita kali dengan 1,25 kali 1,25. Oke, ini nilainya 500 MPa. Kita cek di diagram interaksinya. Oke. Nah, dari sini kita bisa ambil kondisi netralnya ya. Jadi di sini kondisi netralnya, kalau kita lihat diagram interaksi ada di sini posisinya. Nah, ini kalau kita cek nilai momennya adalah sebesar 200 ya. Ini pas angkanya kita lihat. Sebesar 200 kilonewton meter. Oke, jadi bisa kita isi untuk arah X. Ampere arah X adalah 200 kali bagi.
0,9. Nih, sebesar 222,22 ya ampere X-nya. Kemudian kita cek arah Y. Arah Y kita ambil lagi kondisi netral, ini dikira-kira aja nilainya. Paling bagus kalau menggunakan SP Color ya. Ini saya pakai diagram manual aja yang ini. Ini berarti 110, di tengahnya 115 ya. Oke. Kita isi lagi. Ini sama dengan 115 bagi 0,9. Oke. Tadi kita sudah ketemu momen probabelnya MPRX 222 dan MPRY 127. Kalau kita sudah ketemu, saya kembalikan lagi yang ini. Yang untuk tulangannya tadi, ini satu aja. Nah, yang kali 1,25 tadi hanya sekedar mengecek nilai MPRX saja. Oke, kita turun ke bawah. Oke, ini sudah masuk nilai MPR. Ini ditotalkan total MPR arah X dan MPR arah Y ya. Lalu di sini bisa kita lihat eh, gaya geser VE ini ya. Nah, gaya geser VE adalah nilai MPR-nya dibagi dengan bentang kolom. Cuma bentang kolomnya ini keliru, ini bukan 500. Ini bentang bersih ya. Kita ambil 3.500. Nah, ini ya bisa kita lihat nilai V- VE arah X itu 73.000 atau 73 kilonewton. Sedangkan yang VE arah Y ini 126 kilonewton. Nah, nilai itu tidak boleh kurang dari hasil analisis struktur. Nah, hasil analisis struktur kita hanya 16.000. Berarti yang kita pakai adalah hasil dari MPR tadi. Nah, kecuali mungkin kalau hasil analisis strukturnya lebih besar dari nilai MPR, nah baru kita pakai yang gaya geser hasil analisis strukturnya. Nanti gaya VE desain arah X 73 kilonewton dan arah Y adalah 126 kilonewton. Oke. Kemudian kita hitung untuk kapasitas beton. Yang ini ya, gaya geser kapasitas beton. Tulangan transversal sepanjang L0 harus didesain untuk menahan gaya geser. Cek apakah perlu mengasumsikan VC itu sama dengan nol atau tidak. Nah, jadi kalau kondisinya 0,5 VU, ya, yang tadi, itu lebih besar daripada VE. Nah, maka kita bisa asumsikan VC itu sama dengan nol. Ya. Sama dengan ini, kalau nilai PU ini, kurang dari agros, ini, maka kita bisa asumsikan VC sama dengan nol. Nah, kalau kita lihat di kondisi yang pertama, di mana eh, 0,5 VU, yang ini ya. VU itu adalah gaya geser yang tadi di pertama untuk beban. Ternyata itu kalau kita kali dengan 0,5 VU, itu tidak lebih besar dari nilai VE ya. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa VC itu tidak sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lihat kesimpulan VC tidak sama dengan nol. Nah, dia VC bisa sama dengan nol asalkan kedua kondisi ini terpenuhi. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti VC-nya harus kita hitung. Nah, di sini diperoleh nilai gaya momen. Momen lentur ini 663 kilonewton meter yang tadi ya. Lalu gaya aksial 460 kilonewton. Kuat tekan beton 25 MPa, lebar kolom 300. Oke. Nah, kita bisa hitung kuat geser beton arah X. Nah, untuk menghitung kuat geser beton itu ada tiga formula di sini. PC sama dengan 0,17 kali 1 tambah NU per 14 agros dikali lambda kali akar S prime kali lebar kali D. Lalu kondisi yang kedua dan kondisi yang ketiga.
Nah, dari tiga kondisi nilai VC, nah kita ambil yang paling minimum ya, yang paling terkecil. Sehingga diperoleh nilai VC untuk Rx itu 101, yang paling kecil. Kemudian untuk arah Y, yang paling kecil nilainya adalah 124. Hmm. Nah, kalau kita cek berdasarkan hasil perhitungan tadi, nah ternyata kita tidak memerlukan ulangan geser ya, karena nilai PU itu dibawa dari theta VC untuk yang arah X, gitu ya. Untuk yang arah X ya. Sedangkan yang arah Y ini memerlukan ulangan geser karena nilai VU-nya lebih besar daripada theta VC. Nah, kemudian setelah itu kita hitung gaya geser kapasitas untuk VS. Jadi tadi yang kita hitung yang ini adalah VC, kekuatan beton. Sekarang yang kita hitung kekuatan tulangannya, ini, kapasitas geser arah X. Nah, untuk arah X di sini karena luas tulang geser yang diperlukan tadi itu nol, ini kita tidak perlu tulang geser, jadi nilainya nol saja untuk luas tulang geser. Nah, kita bisa langsung masukkan luas tulangan geser yang terpakai. Yang ini yang ada di hitungan pertama tadi, yang 3 di 75. Kemudian kita bisa hitung kuat geser tulangannya itu adalah sebesar 557 kilonewton. Lalu kita kali dengan 0,75 faktor reduksi menjadi 658 kilonewton untuk gaya gesernya. Nah, itu lebih kecil dari gaya geser yang bekerja sebesar 73 kilonewton. Begitupun arah Y, kita hitung lagi yang arah Y. Yang arah Y, luas tulang geser yang diperlukan itu sebesar 50 mili. Kemudian luas tulang geser yang terpakai adalah 565. Nah, ini masih masuk. Ini, ya. Kuat geser tulangan kita peroleh 507 kilonewton ya. Dikali dengan faktor reduksi ketemu Pn sebesar 631 yang ini ya. Pc tambah PS. Lalu dikali 0,75 ketemulah nilai tetap Vn sebesar 473. Ini masih lebih besar daripada nilai VU hasil gaya geser desain tadi yang nilai VE untuk area Y. Nah, ini berarti konfigurasi kita masuk ya. Kemudian untuk spasi maksimum ini kita samakan aja dengan perhitungan di atas ya terkait tulang transversal arah X itu menggunakan 3D. Oh, ini salah rumus. Ini 3D 13 ya. Saya ganti dulu. Ini bukan 3D 22 nih. Ini ya. 3D 12 jarak 95. Yang ini juga. Oke, nah jadi ini menggunakan sengkang 5 kaki ya. Kalau 5 kaki berarti semuanya masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk dimensi kolom 300 kali 500, mutu beton 25, mutu tulang 400 dan 280, diameter 16 untuk tulang utama dan tulang geser diameter 12. Ini mencukupi ya. Nah, ini sudah masuk kategori aman berdasarkan perhitungan kita tadi. Nah, jadi ini adalah perhitungan sederhana untuk struktur kolom beton bertulang ya.
dengan studi kasus SRPMK. Jadi persyaratannya agak ketat ya, sehingga harus membutuhkan tulangan yang besar-besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.